Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 654. Pak Jayadi yang menelpon kerabatnya. Ternyata adik iparnya yang jadi bos perusahaan. Kebetulan pula Pak Ijo temannya Iwan jadi cleaning service di situ. Pak Ijo yang sedang training, sempat membuat marah pegawai kantor kelas 1. Karena buang angin di tempat orang-orang yang sedang kerja. Dan kini waktu menginjak sore hari, Rena dan Niken serta teman-teman lainnya akan makan bersama di restoran. Singkat cerita, sekarang sudah jam 7 malam. Mereka ada di tempat yang disebutkan, di sebuah restoran yang terkenal mahal. Hanya orang-orang yang mampu saja, yang sering datang kemari. Termasuk Rena Larazati, yang sudah biasa makan di sini. Baik sama keluarga maupun teman-temannya. Tak heran di parkiran berjejer mobil-mobil mewah dan mahal. Maklum yang datang ke restoran sini kebanyakan pengusaha. Dan Rena yang bersama teman-temannya pun sudah biasa melihat hal-hal yang begitu. Apalagi dirinya juga punya perusahaan. Jadi semua terkesan normal adanya. Kemudian di tengah hal itu, salah satu temannya Rena disapa oleh pengunjung lainnya yang kebetulan baru datang di situ. Seseorang tiba-tiba berkata, "Halo Morita, kamu di sini rupanya." Terlihat laki-laki turun dari mobil Ferrari. Penampilannya seperti orang yang penting. Ada sopir yang membukakan pintunya. Morita temannya Rena pun menjawabnya. "Lo kamu Aditya rupanya. Kok bisa ada di sini kamu?" Aditya pun membalasnya. "Iya nih Morita. Kebetulan ya kita bertemu. Ini aku mau pesan catering untuk acara di perusahaanku besok. Sebab ada meeting dengan orang luar negeri. Jadi aku sendiri yang menyiapkan. Sekalian akan makan di sini. Terus kamu Morita sama siapa nih?" Morita pun menjawabnya. "Oh ini Aditya, aku sama teman-temanku. Ini ada di sini semua. Kenalkan ini namanya Rani, yang ini namanya Niken, dan ini namanya Weni. Dan yang cantik ini namanya Rena Larazati. Pengusaha juga seperti kamu." Aditya pun melihat Rena, bersalaman dengannya. Rena pun demikian. Menyambutnya dengan senyuman. Kemudian Aditya pun bilang, "Senang bisa berkenalan dengan mbaknya. Nggak sangka teman-temannya Morita cantik semua." Aditya bicara sambil tersenyum. Bicaranya ramah dan menyanjung. Wanita siapa yang tak suka dipuji begitu oleh seorang laki-laki pengusaha yang kaya, yang tampan dan rupawan, punya perusahaan dan mobilnya mewah pula. Sebagian teman-temannya Morita jadi suka, termasuk Niken yang di situ. Melihat Aditya dengan nampak beda, kecuali si Rena Larazati yang biasa. Karena dia juga orang kaya. Aditya pun lantas bicara. "Kalau gitu ayo Morita masuk ke restoran. Biar aku saja yang mentraktir kamu dan teman-temanmu. Ayo silahkan semua masuk." Aditya tersenyum pada Rena. Si Rena lantas menjawabnya, "Oh terima kasih atas tawarannya. Tapi kita ke sini untuk bayar sendiri. Maksudnya saya yang mengajak teman-teman ke sini. Jadi saya yang mentraktir teman saya. Terima kasih atas niat baiknya. Tapi maaf saya menolaknya." Aditya pun lantas bicara. "Oh begitu ceritanya. Jadi mbaknya lagi punya acara. Acara ulang tahun apa yang lainnya? Kalau gitu selamat-selamat ya. Saya sangat suka ikut senang. Tapi nggak apa biar kali ini saja. Saya yang mentraktir semuanya. Anggap aja sebagai hadiah pertemuan. Perkenalan dengan mbaknya dan teman lainnya. Morita tolong katakan biar saya saja yang menanggung semuanya. Please Morita, bantu gua agar Mbak Rena ini mau aku traktir." Aditya memberi tanda. Morita lantas bicara. "Ya sudah Rena tak mengapa. Biar Aditya saja yang mentraktir kita. Lagian dia yang minta sendiri." Waduh Aditya, sudah ingin sekali dekat dengan Rena. Padahal baru bertemu, melihat Rena untuk pertama kalinya. Tapi dia sudah ada hati. Di saat itu Niken malah yang suka pada Aditya. Kemudian mereka pun masuk ke restoran.
Aditya itu berkata, "Oh ya Morita, kita duduknya di tempat VIP atau yang biasa?" "Kalau VIP biar aku pesankan." Si Rena menjawabnya, "Udah Morita yang biasa aja. Lagian juga sama ruangannya, nggak ada bedanya." Morita pun langsung bilang ke Aditya temannya. Apa yang dibilang seperti Rena. Aditya pun mengiyakan. Setelah itu mereka pun berjalan menuju di tengah, duduk bersama di satu meja. Aditya tak merasa canggung, meski di sekitarnya wanita semua. Sekedar diketahui, makanan di sini satu porsinya berharga 1 jutaan. Itu belum minuman dan snack ringan serta es krimnya. Hal itu memang wajar, karena restoran ini terkenal mewah. Dan bagi Aditya ataupun Rena, harga segitu sekedar lewat saja. Maklum karena mereka orang kaya. Terlebih yang berkunjung di sini adalah kebanyakan pengusaha, lain yang di dalam, yang orang-orang kaya. Lain pula di luarnya, seperti bumi dan langit. Keadaan itu berbalik. Terlihat seorang bapak dan ibu tua. Nampak 2 anak kecil yang bersamanya lagi membolak-balik sampah, mengambil sisa-sisa makanan yang baru saja dibuang di situ, yang dibuang pengunjung, ataupun dibuang dari dapur. Nampak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berumur, yang tak punya tempat tinggal dan pekerjaan. Sepertinya lagi lapar, hingga harus mengambil sisa bekas makanan. Hal itu sudah biasa. Mereka yang orang tak punya, tak bisa beli beras dan makanan. Tiap hari makan seperti ini. Para karyawan restoran pun sudah biasa melihatnya, dan hal itu dianggap wajar. Di saat bersamaan, Kenshin yang sendiri mencari es krim untuk Kaori. Karena di restoran yang biasa tutup tempatnya, Kenshin pun dibilang oleh Kaori. Lewat telepon Kaori bicara, "Oh ya Sai, kalau tutup tempatnya, kamu pulang aja tak mengapa. Besok aja belinya." Kenshin menjawabnya. "Waduh Kaori nanggung nih, udah keluar rumah. Udah di jalan raya. Masa pulang nggak bawa es krim untuk kamu? Aku cari di tempat lain aja ya Kaori." Kaori menyahutnya, "Gini aja Sai, biar nggak jauh-jauh. Di perempatan jalan itu ada restoran yang besar. Di situ juga ada es krim yang seperti mauku. Aku dulu pernah beli di situ." Kaori menyebut namanya. Kenshin langsung mengiyakan. Rupanya Kaori tak ikut Kenshin, sebab di rumahnya lagi ada tamu. Kaori tak enak kalau harus meninggalkan tamunya. Dan kini Kenshin, suami yang sayang istrinya, berada di depan restoran yang nampak mewah. Yang di dalamnya, ada Rena dan Niken serta teman-temannya. Kenshin yang naik motor biasa, akan masuk ke halaman parkirnya. Namun sebelum itu tiba-tiba Kenshin melihat, ada orang tua yang mengais sampah. Bersama anak-anak kecil pula. Dan terlihat makan dari sampah itu. Kenshin yang melihatnya, jadi kaget dirinya. Kenshin langsung saja menghampiri. Detik-detik pengunjung restoran dibuat bertanya-tanya akan masuknya orang tak punya, yang berpakaian kotor dan biasa, yang makan di restoran mahal. Apakah si Rena nanti akan melihatnya? Melihat Kenshin masuk di restoran ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.